Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Salwa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Gimana Ibu? Jadi sesuai dengan rencana kita kemarin, kita kan saya mau kita kan sudah ngobrol-ngobrol. Mungkin di sini ada kendala dari murid pesawat yang pesawat aja, ada atau tidak? Kendala waktu kemarin itu ya mereka itu seperti saya berikan beberapa soal, mungkin kan kita seperti ada AKM, SNMPTN, itu mereka itu kesulitan. Jadi kayak soal-soal sehari-hari itu mereka itu merasa gimana ya, mungkin karena soal-soal yang saya berikan sebelumnya itu belum mengarah ke sana kemungkinan ya. Jadi mereka kesulitan dengan gimana ini proses berpikir mereka itu kayak lama sekali untuk menemukan masalahnya, itu susah. Berarti nanti seperti yang sudah kita rencanakan, saya kan akan melihat bisa di kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran dari yang bisa ajarkan tentang apa? Karena tadi permasalahannya tentang seperti saya soal-soal kehidupan sehari-hari ini kebetulan ini waktunya mereka juga waktunya latihan. Ini nanti untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan rata-rata. Jadi saya menyelesaikan berikutnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan dalam materi statistik. Kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan min atau rata-rata. Untuk materinya berarti nanti tentang apa? Iya, materinya tadi rata-rata pada materi statistik. Baik. Oke, jadi nanti di sini pesawat memberikan bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan min atau rata-rata. Kira-kira di situ area pengembangan apa yang ingin pesawat capai? areanya adalah tingkat kesulitan soalnya, karena kebanyakan mungkin permasalahan sehari-harinya hanya simpel seperti itu. Saya buat lebih berbeda, ada tingkat-tingkat permasalahan, maksudnya ada variabel-variabel tertentu sehingga ada kesulitan di situ. Jadi soal-soal pemecahan masalahnya ini nanti tingkatnya anggap aja yang ininya mungkin mudah kita buat. Oke. Jadi nanti pengen siswanya itu memecahkan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi mulai dari yang sedang, terus ada yang hot, seperti itu. Mungkin mereka kurang latihannya. Jadi saya buat seperti itu biar mereka ketika nanti ada soal AKM masuk. Jadi kompetensi apa yang ingin dikuasai oleh siswa pesawat dalam memecahkan masalah ini? Kompetensinya ya kita di kompetensi pemecahan masalah, kompetensi dalam memecahkan masalah, kemudian kompetensi mereka adalah memahami permasalahan kompetensi dalam menyelesaikan. Jadi nanti area pengembangan yang tidak dicapai itu adalah
tentang kompetensi pemecahan masalah, mulai dari soal yang tadi yang bervariasi, mulai dari yang mudah dan sedang sama yang sulit. Nah, kemudian di sini nanti kan saya melihat bersama mengajar, kira-kira ditekankan pada strategi yang mana yang saya melihat, yang ingin saya lihat, cenderung saya tekankan. Nanti ketika saya memberikan soal di situ, saya akan memberikan strategi beberapa pertanyaan pancingan supaya mereka itu bisa memahami masalah dengan bahasa mereka. Karena mereka itu bisa membaca, tapi belum bisa memahami arti dari yang dimaksudkan soal, apa yang ditanya, apa yang diketahui, bagaimana nanti penyelesaian masalahnya, seperti itu. Jadi penyelesaian masalahnya nanti saya membuat soal di dalam penyelesaian masalah nanti tidak khusus dengan menggunakan cara ini, agar bisa mereka menggunakan logikanya dan yang lainnya, sehingga ada cara-cara sendiri lain boleh bebas, intinya nanti bisa kita terima hasilnya. Jadi salah satu strateginya tadi yang nanti saya tekankan dilihat adalah memberikan pertanyaan pancingan ya untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada yang lain. Terus kemudian untuk yang lainnya strateginya tadi dibuat kelompok-kelompok bervariasi. Membuat Ya, bervariasi. jadi ada kalau hanya heterogen ya, nanti Terus kalau kita hubungkan misalkan sekarang kan dalam kurikulum merdeka itu kan harus ada berdiferensiasi. Mungkin nanti ada hubungannya ke arah itu atau tidak bisa ya? ya, memang diferensiasinya nanti ke hasil daerah yang saya sampaikan. Buat diferensiasi pemecahan masalah ya. Maksudnya hasil itu nanti berarti gimana dari produk yang dihasilkan siswa? Dari produk nanti mereka silakan bebas menggunakan cara sesuai mereka misalkan menulis dengan menggunakan cara ini memang bebas, cara berbeda gitu sih. Saya tidak mungkin itu. Nanti di sini ada 3 strategi ya yang akan dilakukan oleh siswa. Yang pertama memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk menyelesaikan masalah, kemudian membuat kelompok heterogen dan diferensiasi hasil untuk menyelesaikan masalah. Jadi murid bebas menyelesaikan sesuai dengan caranya masing-masing, seperti itu nih. Jadi di sini nanti kita sudah membuat kesepakatan. Kira-kira nanti saya bisa melihat kelas bersama kapan? Besok siap. Besok ada jamnya ya. Besok ada jam. Di kelas apa ya bisa? Di kelas 10 di kafe 1. 10 di kafe 1. Oke. Kira-kira waktunya. Minta ngobrol-ngobrol ya. Mumpung pas saya kosong gitu juga. Alhamdulillah. Intinya kan kita tidak mengganggu siswa yang lain. Dan juga di saya juga Pas saya kosong, saya juga bisa melaksanakan tugas saya. Kalau gitu saya tak lihat jamnya tadi sudah. Ini saya tak Oh masuk iya, ke kelas lagi. ya ini juga sudah. Ya siap. Terima kasih ya Feby. Sampai sama-sama. I'm not afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm.
LKPD di sini. Nanti hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengannya atau rata. Di pelajaran yang sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah tahu kan apa itu yang namanya mian atau rata-rata. Coba satu anak terdekat mungkin atau yang sudah tahu siapa? Apa itu rata-rata? Bagaimana cara kita mencari rata-rata? Yang mana dulu? Siapa? Siapa? Teman nih. Ayo siapa? Rata-rata adalah jumlah dari semua data. Bagi banyaknya data. Terus jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, ini ya yang akan kita bahas di sini. Nanti kalian berkelompok pokoknya sudah bisa tentukan kemarin. Nah, ini tadi saya juga sudah bagikan sekalian LKPD-nya. Kalian bisa melihat di LKPD kalian di soal Pak Tony. Nah, saya beri waktu dulu kalian untuk membaca mengenai soal Pak Tony. Silakan dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arubain Febriana
calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Pauliatan Daha 3 Kediri ini sedang melaksanakan pendampingan individu kelima. Di sini saya bersama Bapak Ari Wahyu selaku pengajar praktik dan di sini adalah Ibu Salwa Cahyati selaku rekan sejawat. Nah, di sini agenda kita adalah akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas, di mana yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Selamat siang Bu Salwa. Selamat siang Febri. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Iya, ini kan menindaklanjuti kegiatan kita yang kemarin, di mana saya sudah melakukan praobservasi, kemudian saya sudah ikut melihat bagaimana Bu Salwa mengajar. Mungkin dari situ apa yang bisa didapatkan dari Bu Salwa ketika mengajar kemarin? Untuk yang saya dapatkan kemarin ketika saya mengajar, alhamdulillah pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Anak-anak juga sudah terkondisikan dengan baik. Untuk perangkatnya juga sudah saya sampaikan. Terus kemudian yang saya dapatkan kan poin saya kemarin intinya adalah ingin biar anak-anak itu nanti bisa memecahkan permasalahan matematika tetapi di situ ada sedikit kesulitan. Jadi anak-anak itu mengalami kesulitan ketika memahami. Jadi mereka sepertinya literasinya memang kurang. Ketika saya berikan soal, mereka memahami persoalan tersebut pun secara langsung saya beri waktu mereka masih siswa. Jadi harus ada seperti pancingan dari saya gitu, biar mereka itu jadi maksud dari soal itu. Jadi kadang dikasih soal pun mereka ini mau soalnya apa, itu mau dibawa kemana, itu mereka masih kesulitan. Iya, jadi memahami soal itu sendiri mereka masih itu yang pertama. Terus kemudian mungkin kemarin itu waktunya mungkin karena ada kegiatan ya, jadi waktunya ada sedikit kurang. Jadi beberapa soal ada satu mungkin dan beberapa kelompok itu ada satu soal Jadi dari percakapan kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan itu menurut Bu Salwa pembelajarannya sudah lancar, kemudian tapi ada beberapa yaitu anak-anak kurang paham atau mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah dan waktu yang Kemudian bagaimana perasaan Bu Salwa pada saat itu? Ya, ini kan bukan kali pertama mungkin ya, jadi ya oke, ya nggak begitu kaget, tapi ya otomatis ya mungkin ini masih tahap belajar mereka. Ini kan baru, apalagi dia juga masih di kelas 10, ini masih baru, dan harapan nanti ke depannya ini harus sering Jadi dari Bu Salwa ini ya ingin banyak melatih siswa melatih mereka. melatih dalam hal apa itu? Terutama dalam literasi memahami soal. Jadi ketika kita kan sekarang sudah AKM ya, sebenarnya AKM asesmen itu kan soal matematika, soalnya pun juga soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dan lain-lain. Dan mereka kalau misalkan literasinya mereka kurang, pemahamannya kurang, otomatis mereka tidak paham apa yang Jadi seperti soal-soal sekarang mungkin soal-soal matematika yang seperti biasanya mungkin terlalu singkat, belum seperti penerapan dan lain-lain. Nah ini harus yang berarti memberikan perhatian soal-soal. Jadi harus banyak latihan ya untuk anak-anak. Oke, sebelumnya menginstruksikan Bu Salwa untuk menyampaikan hasil observasi yang kemarin. Oke, pada saat kita melakukan percakapan observasi, Bu Salwa kan ingin
saya melihat menekankan pada 3 hal, yaitu memberikan pertanyaan pancingan, kemudian di situ membuat kelompok heterogen dan diferensiasi hasil atau produk. Dari ketiga aspek itu, ketika saya melihat pada saat pembelajaran itu sudah ada. Misalkan dengan memberikan pertanyaan pancingan itu sudah tertulis di dalam LKPD. Kemudian untuk membuat kelompok heterogen, kelompoknya sudah disusun secara acak, jadi mulai dari anak yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dicampur yang memiliki kemampuan rata-rata dan rendah, seperti itu ya. Kemudian untuk diferensiasi hasil atau produk itu kemarin terlihat ketika pemecahan masalahnya sesuai dengan pemikiran siswa masing-masing. Jadi walaupun hasil akhirnya sama, tapi cara yang dicapai antar kelompok itu kemarin dilihat berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin dari situ Bu Salwa ada hambatan atau kendala dalam mencapai kompetensi tersebut. Kalau hambatan dan kendalanya, yang pertama untuk kemajuan kemarin memang sudah ya, tidak ada, mereka yang tadi kurang literasi, jadi butuh tuntutan. Apa tuntutan lebih dari saya dengan pertanyaan pancingan itu? Kadang dengan pancingan itu pun sendiri mereka juga ada beberapa kelompok yang masih bingung, harus mungkin dengan bahasa lain. Kayak mereka bahasa temannya sendiri yang menjelaskan itu kadang malah lebih paham daripada kalau saya yang menjelaskan. Terus kemudian untuk yang kedua itu sudah, yang heterogennya sudah, tidak ada permasalahan. Yang ketiga hasilnya juga, yaitu tadi untuk hambatannya lebih ke arah terkadang mereka itu butuh tuntunan. Jadi mereka belum bisa berpikir secara mandiri, masih harus bergantung seperti itu. Masih kurang percaya diri kalau saya bilang. Karena mereka itu sebenarnya punya, hanya saja kurang percaya diri mau menuliskan hasil pekerjaannya itu takut salah seperti itu. Jadi mereka, padahal saya sudah mencoba, pokoknya jangan takut salah, itu nanti benar salah itu tetap ada poinnya. Ini kamu kan proses belajar. Dan itu mereka itu kurang percaya diri menuliskan. Sebenarnya mereka paham, cuman mau nulis itu ini mau gimana nulisnya, mau dibuat apa terserah, punya sepemahamanmu bagaimana. Akhirnya timbul diferensiasi hasil itu sebenarnya ya di situ. Kadang mereka ada yang saya pahamnya begini, udah dibuat seperti ini aja tabel, dibuat ini, itu seperti ini, dibuat itu aja. Di situ harus ya, memang kita ya sebagai guru harus sebagai fasilitator juga, kami nggak bisa kalau anak didiamkan kelompokan terus ditinggal duduk. Betul sekali. Tambah nggak jalan, mereka sendiri sebenarnya berpikirannya sendiri kan butuh tuntunan, proses ini dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi hambatannya ada juga yang bisa terkurangnya literasi, kemudian anak juga kurang percaya diri untuk mengemukakan sama tadi waktunya yang masih waktunya tidak sesuai dengan soalnya. Kemudian untuk menurut Bu Salwa, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Kalau menurut saya untuk literasi yang kurang tadi ya otomatis ke depannya saya harus sering-sering memberikan perhatian soal-soal model seperti itu, pembicaraan masalah juga, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mengenal matematika itu kan apa yang SMK kan, kalau bisa pun juga sesuai dengan dan sekarang SMK-nya juga bisa belajar kalau bisa sesuai dengan bidangnya. Misalkan anak di kafe ya, coba nanti saya tanyakan ke guru-gurunya di kafe tujuan ya matematika seperti ini, permasalahannya itu biasanya seperti apa, jadi bisa membawakan sama saya sebuah cerita juga, jadi mereka biar literasinya nanti bisa lebih
paham, jadi lebih oh ini apalagi kalau sesuai jurusannya mungkin mereka literasinya lebih bagus gitu daripada kalau di luar. Terus kemudian yang kedua tadi permasalahannya kurang percaya diri dari waktu. Kalau itu kan harus dipupuk terus menerus kalau percaya diri. Kalau hanya sekali itu kan mungkin memang harus sering pupuk, apalagi untuk ke depan tanya apa itu mereka harus sering. Ini yang bertanya dan harus sering, setiap pembelajaran harus terus kita latih. Untuk waktu berarti untuk depannya yaitu saya harus lihat kalau segini soalnya saya berikan segini. Karena mereka akan, apalagi untuk yang pertama mungkin karena baru jadi mereka kira-kira dalam mengatasi masalah ini misalnya akan ada pihak yang bisa dihubungi atau bagaimana yang diminta bantuan. kalau tidak saya mintai bantuan untuk permasalahan ini nanti Diajak saya. ya ada teman guru di sekolah nih seperti Bu Eni, minta betul nanti akan saya ajak sharing itu tadi sama untuk yang literasi tadi ke guru itu nanti yang akan saya coba ajak saya untuk masalah itu. Kemudian berarti rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pusala apa? Untuk tindak lanjutnya ya teman saya akan poin itu tadi kedepannya masalah itu tadi sudah semuanya yang saya lakukan masalah literasi tadi ya literasi siswa tadi terus kemudian kurang percaya diri siswa tadi otomatis kedepannya ya akan saya latih secara bertahap. Jadi soalnya mereka kan intinya ini nggak bisa kalau langsung sekali dengan masih karena memang mungkin dari dulunya kan apalagi ini materi dulu waktu di SMP sebenarnya sudah tak kena corona Corona ya Bu ya. ya jadinya blank nggak tahu apapun ketika di SMK yang harusnya tinggal melanjutkan akhirnya seperti itu kembali lagi Jadi kembali lagi kayak nol lagi. iya harus mereka soalnya udah nggak tahu sama sekali. Berarti mungkin selain itu ada lagi mungkin kompetensi lain yang ingin Pusala kembangkan untuk kedepannya. Oke, kalau untuk yang saya kembangkan ini kan tidak lanjutnya nanti di kelas 2. Untuk nanti di kompetensi intinya berarti lebih ke penerapannya. Jadi nanti ada saya buat project. Oke, gitu. Jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah pembelajaran berbasis project dalam matematika ya. Karena di matematika ini kan untuk pembelajaran berbasis project kan kita juga harus lihat yang mau kita lihat itu adalah ini materinya tentang apa, bisa atau tidak mereka juga. Jadi ini selalu bisa. Jadi nanti ingin melakukan pembelajaran berbasis project dan tentunya tadi menghubungi dengan kolaborasi dengan teman-teman tadi ya untuk melakukan. Iya nanti untuk kedepannya biar lebih tertata lagi lah. Mungkin itu tadi hanya ide dari saya. Ada tambahan-tambahan dari guru-guru yang lain, apalagi guru-guru tujuannya juga. Nanti mungkin untuk project lagi kan kalau bisa saya sesuaikan dengan tujuannya. Jadi biar lebih mengena. Ya, sekali ya yang kita bicarakan siang ini. Oke. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang bisa disimpulkan Pusala? Yang bisa disimpulkan otomatis saya sendiri juga bisa paham ya kira-kira kekurangan saya kelebihan saya waktu mengajar kemarin dan otomatis saya harus lebih memperbaiki lagi. Jadi saya akan mencari guru-guru
time untuk sharing tadi dan membuat KPD sesuai nanti buat anak, dan juga harus secara kontinu, maksudnya ini tidak berhenti sampai di sini, harus ada tahap. Oke, jadi saya tunggu ya misalnya nanti untuk langkah ke depannya seperti apa. Saya kalau ini siap untuk sharing-sharing lagi seperti Terima kasih banyak, sangat membantu sekali. ini. Terima kasih banyak waktunya Misalnya. Iya.